Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang persiapan bermeditasi dengan posisi duduk. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa meditasi dalam ajaran Sang Buddha bisa menggunakan berbagai macam posisi. Yang secara garis besar ada 4 posisi, yaitu duduk, berdiri, berjalan, dan meditasi berbaring. Dari 4 posisi ini, yang paling istimewa dan banyak dipraktekkan oleh umat Buddha adalah meditasi dengan posisi duduk. Dan kenapa dikatakan meditasi duduk ini dikatakan sebagai istimewa? Karena pada saat kita meditasi duduk, paling tidak 5 indera kita sudah berkurang dalam beraktivitas. Baik indera mata, telinga, hidung, lidah, indera jasmani sudah berkurang aktivitasnya, dan itu akan sangat membantu. Berbeda ketika kita bermeditasi dengan meditasi jalan, meditasi berdiri, atau meditasi berbaring. Apalagi meditasi jalan, kita masih menggunakan mata kita untuk melihat jalan. Sedangkan dalam meditasi duduk, indera-indera kita itu sudah berkurang aktivitasnya, dan ini sangat membantu dalam ketenangan. Nah, dalam meditasi duduk seperti yang dianjurkan oleh Sang Buddha, yang pertama kita harus mempersiapkan bagaimana kita duduk dengan baik. Nah, biasanya dalam khutbah-khutbah Sang Buddha, beliau mengatakan, Nisidati palangkang abujitwa ujung kayang panidaya. Seseorang hendaknya duduk bersila dengan badan ditegakkan. Nah, tentu duduk bersila di sini kita bisa menggunakan duduk bersila sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Mungkin ada duduk yang bersila dengan posisi yang biasa, seperti ini, biasa. Atau ada yang bersila dengan posisi ya seperti ini, jadi kaki kiri di belakang, kaki kanan di depan, atau sebaliknya. Atau dengan posisi yang disebut sebagai half lotus atau separuh terate. Nah, seperti ini. Atau dengan posisi full lotus. Biasanya Arsa Buddha digambarkan dengan posisi full lotus. Terserah mau menggunakan posisi duduk bersila sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Tetapi lakukan itu dengan rileks. Lantas kemudian badan kita harus ditegakkan. Jadi Sang Buddha mengatakan ujung kayang panidaya. Jadi badan harus ditegakkan. Tetapi ingat, walaupun tegak bukan berarti tegang. Tegak tetapi tetap rileks. Nah, dalam posisi duduk di mana badan kita tegak, ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah dengan badan tegak, tulang belakang kita saling menumpuk. Jadi akan memudahkan seorang pemeditator bertahan lebih lama. Karena tulang belakang saling menumpuk sehingga tidak mudah sakit. Dan yang kedua, dengan badan tegak, di situ ada unsur semangat. Nah, kita tahu bahwa dalam meditasi, salah satu rintangan batin yang muncul adalah tinamida, atau rasa ngantuk, rasa malas. Nah, sehingga dengan kita duduk badan tegak, ketika kemalasan muncul, ketika rasa ngantuk muncul, itu akan mudah teratasi. Karena di dalam badan tegak, di situ sudah ada unsur semangat.
Nah, yang ketiga, dengan badan tegak, nafas kita akan berjalan dengan lancar. Kita akan bernafas dengan lancar. Berbeda kalau kita menggunakan posisi yang tidak baik, miring ke kanan atau ke kiri atau ke depan atau terlalu ke belakang, maka nafas kita tidak akan menjadi lancar. Apalagi dalam meditasi duduk, biasanya kebanyakan menggunakan objek keluar masuknya nafas. Maka dengan badan tegak memudahkan nafas kita untuk lancar dan memudahkan kita dalam mengamati objek keluar masuknya nafas. Maka badan harus tegak. Tetapi ingat, walaupun tegak tidak tegang, tetapi harus tetap rileks. Tegak tetapi rileks. Mengapa harus rileks? Karena di dalam kondisi tubuh yang rileks, di situ ada unsur letting go, ada unsur non-attachment, ada unsur ketidakmelekatan. Coba, kalau pikiran kita tegang, kalau pikiran kita menggenggam sesuatu, melekati sesuatu, maka fisik kita juga menjadi tegang. Tetapi kalau batin kita tidak melekat, batin kita memiliki kualitas letting go, melepas, maka fisik kita juga menjadi rileks. Maka dalam meditasi walaupun badan tegak tetapi tetap rileks. Lantas kemudian tangan kita baik untuk diletakkan di atas pangkuan atau misalnya di depan atau di atas yaitu paha. Dipersilahkan, tetapi tidak perlu menggunakan seperti cara-cara yang lain, misalnya dalam kita sering melihat ada beberapa orang bermeditasi seperti tangannya dibuat seperti ini. Tidak perlu. Dalam meditasi Buddhis kita lebih mengacu kepada batin kita. Bukan masalah posisi. Posisi penting untuk kita gunakan, untuk kita atur dengan sebaik-baiknya untuk membantu agar batin mudah terkonsentrasi. Tetapi tidak perlu menggunakan cara-cara yang lain, cara-cara yang biasa, yang normal, yang wajar. Di atas paha atau di atas pangkuan saling menumpuk. Dan mata kita pejamkan dengan rileks. Tangan diletakkan dengan rileks, mata juga dipejamkan dengan rileks. Dan kita merasakan seluruh tubuh, seluruh jasmani dengan rileks. Kita make sure, kita meyakinkan bahwa seluruh tubuh kita, seluruh jasmani kita sudah betul-betul dalam kondisi rileks. Nah, pada saat jasmani kita rileks, maka kita akan mudah untuk memperhatikan objek keluar masuknya nafas. Nah, dari situlah kita mulai memperhatikan objek keluar masuknya nafas dengan sikap tubuh dan juga dengan kondisi tubuh yang rileks. Dan ini penting sekali. Di dalam kita memperhatikan nafas, harus diingat, memperhatikan nafas tidak terlalu tegang, tetapi juga tidak terlalu kendor. Artinya apa? Dalam memperhatikan nafas, jangan terlalu memaksakan batin kita untuk memperhatikan nafas. Tetapi di saat yang sama juga jangan melupakan nafas. Terlalu tegang, terlalu memaksakan, terlalu membuat fokus batin kita terhadap nafas, di situ ada kelelahan, di situ ada ketegangan, dan itu tidak baik. Tetapi kalau kemudian kita terlalu kendor, melupakan nafas, di situ tidak ada latihan meditasi. Maka bagaimana dalam memperhatikan nafas, kita memperhatikan nafas yang oleh para sesepuh diumpamakan seperti seekor induk macan yang memindahkan anaknya dari satu tempat ke tempat lain dengan cara menggigitnya. Dan kita tahu, seekor induk macan yang menggigit anaknya, dia akan menggigit anaknya dengan tidak terlalu kencang, tetapi juga tidak terlalu kendor. Kalau terlalu kencang, kulit anaknya terluka. Dan kalau terlalu kendor, anaknya tidak bisa
dipindah, akan jatuh. Maka bagaimana seekor induk macan menggigit anaknya ketika memindahkan anaknya tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Nah demikian pula, pada saat kita memperhatikan nafas, bagaimana kita memperhatikan nafas tetapi tidak mencengkeram nafas. Kita menggunakan nafas sebagai objek, kita mengawasi nafas, kita memperhatikan nafas, tetapi di saat yang sama tidak melekati nafas. Yaitu dengan cara sekedar memperhatikan, tidak terlalu mencengkram, tidak terlalu fokus, tetapi juga tidak terlalu kendor, artinya melupakan. Dan itulah kenapa dalam memperhatikan nafas kita dianjurkan untuk memperhatikan nafas yang apa adanya. Memperhatikan nafas yang alami, bukan dibuat-buat. Artinya ketika nafas panjang, sekedar ketahui itu nafas panjang. Ketika nafas pendek, sekedar ketahui itu nafas pendek. Jangan kemudian ketika nafas panjang dibuat pendek, ketika nafas pendek dibuat panjang, diatur. Tidak. Kita memperhatikan nafas sebagaimana adanya, memperhatikan nafas yang alami, dan disitulah kita akan memperhatikan secara alami, kita memperhatikan nafas yang apa adanya, tanpa membuat-buat, tanpa mencengkram, tanpa melekati, tanpa membuat nafas itu menjadi panjang atau pendek, tetapi biarkan nafas berproses apa adanya. Itulah bagaimana proses dalam kita bermeditasi, dalam kita mengawali meditasi, mempersiapkan bagaimana kita bermeditasi dari kita menggunakan postur tubuh sampai kita memperhatikan objek meditasi yang dalam hal ini objek keluar masuknya nafas.